Baik, selamat pagi Kak Novi. Pagi. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Oke, bagaimana perjalanan di sini? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar, tapi tadi sedikit macet sedikit ya, saya masih pagi. Langsung aja ya. Dengan saya adalah staf HRD di perusahaan MD Sentra. Seperti yang tertera pada brosur bahwa perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail dan produk kosmetik, dan saat ini sedang membutuhkan staf public relation atau humas yang sudah berpengalaman di bidangnya, dan selama kurang lebih 4 minggu ke depan kita akan melakukan wawancara untuk posisi yang sedang membutuhkan staf tersebut. Kepada Kak Novi, disilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Mohon izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatul Musyarofa, biasa dipanggil Novi, dan saya merupakan mahasiswa di Universitas Trunojoyo Madura, program studi komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya. Ketika saya masih aktif menjadi mahasiswa, saya aktif di berbagai organisasi, di antaranya yaitu ada public speaking dan sebagainya. Dari situ saya mulai belajar banyak tentang komunikasi yang baik dengan sesama antar mahasiswa, terutama baik di ilmu komunikasi sendiri. Kami juga memiliki mata kuliah public relation, jadi saya sudah banyak belajar bagaimana saya intinya saya banyak belajar di mata kuliah ini, sehingga saya merasa saya pantas untuk menjabat di bidang ini gitu. Oke, sebelumnya apakah saudari Novi sudah pernah mempunyai pengalaman pekerjaan? Sebelumnya tidak. Ini merupakan pengalaman pertama saya melamar sebagai public relation. Oke, baik. Langsung saja ya kepada pertanyaan pertama. Apa sih situasi selama kuliah ketika kamu harus situasi yang sulit buat kamu lewati saat kamu melakukan proyek pada saat kuliah, kayak melakukan proyek untuk UTS atau UAS? Apakah ada kendala atau situasi yang mungkin susah atau sulit untuk dilalui? Selama masa kuliah ya, maksudnya masalah apa yang saya hadapi pertama sih di pertemanan ya, soalnya selama menjadi mahasiswa sendiri itu kita ketemu dengan banyak orang yang memiliki sifat yang berbeda-beda dari tangannya. Jadi kadang itu kita susah untuk menghadapi salah satu sifat seseorang gitu. Gimana caranya kita menghadapi orang yang tidak sesuai dengan tidak sependapat sama kita, itu susahnya di situ. Tapi dengan saya belajar berkomunikasi dengan baik, gimana caranya saya banyak belajar dengan pengalaman-pengalaman setiap orang yang saya temui, saya banyak belajar di situ. Makanya dengan masalah mahasiswa yang tidak sefrekuensi dengan kita itu bisa kita hadapi gitu, dengan mencoba berkomunikasi dengan baik. Sepertinya ada yang terlewat. Bisa menceritakan sedikit tentang diri Kak Novi, mulai dari latar belakang atau pendidikan. Baik, saya Fatul Musyarofa, akrab dipanggil Novi. Saya memiliki latar belakang pendidikan di program studi ilmu komunikasi, dan selama kuliah saya itu aktif di berbagai kegiatan organisasi dan kepanitiaan. Yang dari kepanitiaan ini dan dari organisasi ini
saya itu banyak berhubungan dengan public speaking, publikasi, dan pengelolaan Twitter. Nah, dari situ saya belajar banyak tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan yang baik dengan masyarakat dan membangun citra positif di depan publik. Dan saya juga selama masa kuliah itu mempunyai proyek CSR, di mana kita dituntut untuk bisa berhubungan baik dan bekerja sama dengan salah satu perusahaan dan membangun citra positif terhadap masyarakat. Itu merupakan salah satu proyek yang saya laksanakan waktu selama saya masa kuliah di Universitas Indonesia itu. Berarti sudah banyak ya pengalaman-pengalaman atau pelajaran-pelajaran yang sudah dapat diambil ya kan dari perjalanan Kak Novi ini. Oke, selanjutnya apa yang membuat Kak Novi ini tertarik untuk melamar posisi di staf public relation di perusahaan ini? Baik, izin jawab. Saya tertarik melamar di bidang public relation khususnya di PT Sejahtera ini karena saya lihat PT ini memiliki reputasi yang baik dan fokus pada penguatan hubungan dengan publik. Jadi posisi public relation ini sesuai dengan passion saya karena passion saya di bidang komunikasi dan hubungan masyarakat itu saya rasa sudah cukup memadai untuk melamar di posisi ini gitu. Dan saya ingin berkontribusi dalam membangun citra positif perusahaan PT ini sendiri serta menjadi jembatan komunikasi yang baik antar perusahaan dan masyarakat. Makanya saya tertarik di PT ini karena melamar PT ini sendiri. Oke, baik. Berarti tertarik karena memang sesuai dengan passionnya Kak Novi ya? Iya. Oke. Dan saya sudah banyak mencari tahu analisis tentang PT ini, gimana PT ini bekerja, karena dalam berhubungan dengan masyarakat sendiri itu sangat baik. Makanya saya tertarik untuk di PT ini. Oke. Namun di sini apa yang Kak Novi bisa lakukan ketika nanti diterima gitu untuk menjaga kepercayaan perusahaan dan bagaimana hasilnya terhadap perkembangan untuk kedepannya seperti itu kalau nanti sudah diterima? Ini kan kayak PR ya, public relation. Jadi peran utama seorang PR itu adalah sebagai penghubung antara perusahaan dengan publik, baik internal maupun eksternal. Jadi PR sendiri itu harus bisa membangun kepercayaan dan menjaga citra perusahaan dan menyampaikan informasi dengan cara yang positif dan transparan. Maka dari itu, saya sebisa nanti diterima menjadi PR di PT Sejahtera ini, itu akan saya lakukan yaitu membangun kepercayaan, menjaga citra perusahaan PT ini sendiri dan menyampaikan informasi dengan cara positif dan transparan. Itu menjadi kunci utama saya sebisa nanti saya diterima menjadi PR di sini. Dan PR itu juga berperan penting dalam manajemen krisis dan menjaga hubungan baik dengan media terutama. Jadi itu yang akan saya lakukan. Oke. Sebelumnya Kak Novi ini mempunyai boleh ceritakan sedikit tentang pengalaman ketika menghadapi tenggat waktu kayak ketika kita dihadapkan dengan deadline seperti itu. Bagaimana Kak Novi ini bisa melakukan pekerjaan? Maksudnya melakukan pekerjaan ketika ada deadline. Apakah bisa selesai atau apakah perlu keteteran? Baik, karena saya merupakan lulusan S1 komunikasi ya, maksudnya sudah pernah menjadi mahasiswa yang biasanya itu deadline itu kayak cuma dosen itu kan ngasih deadline yang dadakan gitu kan. Itu sudah semua mahasiswa sudah mengalami hal tersebut. Namun dengan dibuktikannya saya lulus menjadi mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Indonesia Madura, berarti itu saya sudah menghadapi masalah-masalah yang seperti itu, apalagi cuma dikejar deadline gitu. Jadi kayak semisal cuma ada deadline yang memang harus dikerjakan dalam waktu dekat, itu sudah pernah saya alami
sebisa nanti kita dihadapi dengan tenggat waktu yang sedikit, itu insya Allah saya bisa melewatinya gitu. Dengan pengalaman-pengalaman yang selama saya menjadi mahasiswa itu kan pasti dikejar-kejar deadline gitu Ibu. Oke, di sini pertanyaan selanjutnya, tahu nggak sih apa peran utama seorang public relation di perusahaan? Ya, peran utama PR itu sama seperti halnya tadi yang saya sudah menjelaskan bagaimana sih bagaimana sih yang bisa kamu lakukan ketika nanti kamu diterima di PR itu kan saya sudah pernah menjelaskan ya kan Ibu. Dan peran utama seorang PR itu yang pertama itu menjaga citra perusahaan, karena PR sendiri itu adalah apa ya, kayak ikon dari perusahaan. Misalnya perusahaan punya masalah, itu pasti PR public relation sendiri yang akan membangun citra positif dari perusahaan itu sendiri. Jadi yang pertama itu perannya harus membangun kepercayaan antara masyarakat gitu, menjaga citra perusahaan dan menyampaikan informasi dengan cara transparan. Karena PR itu penyampaian informasinya harus transparan. Gitu. Selain itu, PR juga penting dalam manajemen krisis dalam perusahaan itu, dan terutama menjaga hubungan baik dengan media itu yang peran yang paling penting, menjaga hubungan baik dengan media. Karena kita tahu media itu kadang banyak menyebarkan hal-hal atau informasi-informasi yang tidak sesuai dengan perusahaan kita. Oke, selanjutnya seperti yang diketahui bahwa kalau public relation itu merupakan sebuah divisi sebuah perusahaan. Kemudian jika kamu diterima di divisi public relation ini, maka apa yang kamu ambil untuk mencapai target dalam tim? Baik. Kalau dalam suatu tim itu ada target yang harus dicapai oleh kami di tim itu, langkah pertama yang akan saya ambil itu pertama ya, itu akan memahami dulu apa tujuan dan pembagian tugasnya dengan jelas. Kepada saya pertama memahami dulu tujuan dan pembagian tugasnya dengan jelas, dan di tim itu saya akan membagi tugasnya dengan jelas. Nah, selanjutnya saya itu biasanya ya menyusun timeline kerja supaya semua anggota itu tahu prioritasnya masing-masing dan tugasnya masing-masing. Itu saya akan membagi timeline dan membagi job desk lah pada setiap anggota itu. Nah, saya juga itu suka komunikasi terbuka antar anggota tim, karena dalam komunikasi terbuka itu sudah sangat dilatih selama saya menjadi mahasiswa. Jika ada kendala itu bisa langsung dibahas bareng gitu. Jadi itu yang akan saya tekankan pada tim saya. Selain itu, saya itu akan berusaha konsisten dan disiplin sama deadline. Itu yang akan saya tekankan kepada sesama anggota di tim saya. Karena menurut saya kunci utama untuk mencapai target itu ada di kerjasama. Ada di kerjasama, ada di komunikasi, ada di tanggung jawab tiap orang di dalam tim itu. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana jika nanti itu terdapat kesenjangan dalam tim atau kayak ada konflik-konflik yang tidak tahu apakah konflik itu datang kapan dan bagaimana jika konflik itu datang dan bagaimana caranya untuk menyelesaikannya. Baik, saya tadi juga sempat menjelaskan bahwasanya itu saya suka komunikasi terbuka dengan anggota. Nah itu yang akan saya paling tekankan kepada anggota saya, bahwasanya adanya komunikasi terbuka itu jika kalau ada kendala, pasti ya semisal kita mempunyai suatu tugas dalam tim itu pasti ada kendala nantinya di setengah perjalanan atau di akhir perjalanan itu pasti ada kendala. Jadi gunanya komunikasi terbuka itu, semisal kita ada kendala, kita langsung bahas dan tidak bertele-tele, maksudnya menggunakan sistem komunikasi terbuka. Jadi semisal ada
langsung bahas bersama apapun masalahnya. Oke, lanjut. Selanjutnya, di sini bagaimana cara Anda untuk menghadapi situasi krisis atau isu-isu negatif tentang perusahaan, misalnya di perusahaan PNJ Sejahtera ini? Sebagai PR ya, menghadapi situasi krisis atau isu negatif tentang perusahaan itu sudah biasa namanya ya. Nah, jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengumpulkan fakta secara cepat dan akurat. Itu yang pertama. Nah, setelah itu saya akan berkomunikasi dengan tim untuk menentukan langkah komunikasi yang tepat. Apakah dengan membuat klarifikasi atau press release lah, atau bahkan pernyataan resmi dari perusahaan. Itu sih langkahnya ada 3. Entah kita nanti bakalan membuat klarifikasi atau press release ataupun pernyataan resmi dari perusahaan. Dan yang paling penting menurut saya adalah tetap tenang, tetap terbuka dan tetap menjaga kredibilitas perusahaan, karena menghadapi isu-isu kritis, menghadapi informasi-informasi, isu-isu negatif tentang perusahaan itu pasti akan kita hadapi sebagai public relations. Gitu. Karena itu merupakan tantangan yang paling besar yang akan dihadapi public relations. Jadi kendala-kendala situasi seperti itu sudah saya pelajari sebelumnya dengan sebelum saya melamar menjadi PR, saya sudah mempelajari itu. Oke, misalnya ketika dihadapkan dengan yang namanya isu tentang perusahaan, baik itu isu negatif atau isu-isu yang memang tidak jelas sumbernya atau hoax, kemudian apakah dan apa tanggung jawab kamu dalam posisi itu ketika dihadapkan dengan situasi isu tentang perusahaan? Baik, dalam menghadapi situasi krisis, menghadapi isu-isu negatif tentang perusahaan itu, langkah pertama yang saya ambil yaitu pertama saya akan menganalisis fakta ini benar ada atau tidak di perusahaan kami. Seperti itu. Apakah ini hanya informasi hoax atau benar-benar terjadi di perusahaan kami? Nah, jika berita ini hoax, maka saya akan menindaklanjuti siapa yang menyebar berita hoax ini tentang perusahaan kami. Seperti itu. Jika ini benar-benar terjadi di perusahaan kami, maka kami sebagai pihak akan mengerahkan tim yang ada di perusahaan kami dengan membuat klarifikasi tersebut, bahwasanya perusahaan kami semisal akan memperbaiki ke depannya atau bagaimana itu sesuai dengan berita yang beredar, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini, jika Kak Novi diberi tugas untuk membuat acara publik, apa langkah yang akan Kak Novi ambil untuk menyukseskan acara publik tersebut? Membuat acara publik ya. Pertama itu saya akan menentukan tujuan acaranya itu apa. Saya akan mengkonsep tujuan acaranya ini untuk apa dan target audiensnya. Misal target audiensnya mahasiswa atau masyarakat luas atau lansia atas, itu akan saya konsep terlebih dahulu tujuan acaranya dan target audiensnya. Baru yang kedua saya akan mengkonsep acaranya. Baik mengkonsep acara itu dalam segala hal, seperti halnya kayak menentukan tema, bahkan menyiapkan tim kerja, saya akan susun di situ. Dan yang ketiga itu saya akan membuat timeline kegiatan, ada anggaran atau bahkan ada media publikasi. Dan selanjutnya saya akan memastikan koordinasi antar tim, antar anggota di setiap tim yang sudah saya bentuk nih dalam
dan apa yang bisa diperbaiki sebelumnya. Oke. Namun apa yang akan Kak Novi lakukan ketika ada acara atau ada rentetan yang tidak sesuai dengan hasil rapat atau dari hasil progres untuk menyiapkan acara publik ini? Nah, semisal ada perubahan yang tiba-tiba ya, maksudnya ada perubahan rangkaian atau perubahan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan, itu kita akan mengerahkan seluruh tim dalam acara itu dan kita akan menjalankannya dengan tenang. Maksudnya kita tidak akan bohong dan kita akan memikirkan ide untuk kedepannya itu apa yang akan kita lakukan itu dengan tenang, karena ketidaksesuaian ketidaksesuaian dan ketidaksesuaian acara itu sudah pernah kami alami sebelumnya dan itu sudah pernah dilatih sebelumnya ketika kita sudah biasa menjadi kepanitiaan dalam organisasi waktu menjadi mahasiswa seperti itu. Jadi semisal kita akan menghadapi situasi seperti itu, kita sudah pernah mengalami sebelumnya. Jadi intinya kuncinya tenang dan tetap jalani. Oke, berarti Pak Novi akan menyesuaikan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dilewati. Iya. Oke. Kalau bagaimana jika ada tim yang tidak bertanggung jawab ketika diberikan tanggung jawab, entah itu diberikan tugas sebagai host atau MC. Nah, bagaimana ketika di hari itu mereka tidak datang dan tidak bertanggung jawab atas apa yang diberikan oleh Kak Novi? Sebelumnya, pertama sebelum saya membuat tim itu, membentuk tim itu, saya akan tanyakan kepada setiap anggota itu bagaimana komitmen mereka, apakah mereka siap sebelumnya atau hanya kayak cuma ikut-ikutan gitu kerjanya. Nah, semisal saya sudah tahu nih komitmen mereka siap atau tidak. Namun di tengah perjalanan ada hal yang ada kendala yang tidak diinginkan seperti contoh halnya kecelakaan tiba-tiba. Nah, dalam setiap acara itu kita harus memiliki plan B. Gak hanya memikirkan fokus pada acara kita, jadi kita harus memiliki plan agar jika ada kendala yang tidak kita pikirkan itu bisa kayak ada cadangan gitu. Sama seperti tadi Ibu bilang, MC-nya atau hostnya yang berhalangan. Nah, 2 hari sebelum itu saya akan pastikan kembali mereka bisa atau tidak. Baik hamin 1 pun saya akan pastikan kembali mereka bisa atau tidak. Namun meskipun mereka sudah memastikan bisa, saya akan mencarikan host cadangan, MC cadangan untuk menggantikan mereka jika mereka tiba-tiba ada kendala di hari-hari seperti itu. Oke, di sini pertanyaannya, jawaban yang diberikan sudah cukup jelas. Beralih kepada pertanyaan selanjutnya, seperti yang diketahui, kalau public relation itu bagaimana cara itu berhubungan dengan masyarakat luas atau berhubungan dengan perusahaan yang lain misalnya. Nah, bagaimana cara Kak Novi ini untuk menjalin hubungan baik dengan media, misalnya antara tim public relation dengan tim media? Baik. Bagaimana cara saya menjalin hubungan baik dengan media? Yang pertama itu saya akan menjalin komunikasi yang aktif dan profesional, misalnya dengan rutin memberikan update informasi yang relevan, ya, bukan yang hoax, yang relevan, dan menjawab pertanyaan media secara cepat. Fast respon lah kata di sekarang, Bu. Nah, dan menjaga hubungan baik lewat pendekatan dan personal, tapi tetap sopan gitu.
dengan banyak orang atau hanya akan menimbulkan isu-isu yang tidak sesuai dengan yang ada di perusahaan? Baik, menurut saya hubungan baik perusahaan dengan media itu sangat penting karena bisa kita ketahui sekarang bahwasanya media sosial itu sangatlah berpengaruh dalam kehidupan kita, apalagi sekarang itu apa-apa kita ke media sosial. Kayak semisal mau masak, mau ngapain itu pasti kita carinya di media sosial seperti itu. Jadi saya rasa media sosial ini sangat berpengaruh terhadap perusahaan kami. Dan bagaimana? Apakah ini tidak ada tentangnya? Tetap ada. Dengan tadi Bu sudah menyampaikan bahwasanya apakah ini akan banyak mempengaruhi isu-isu negatif terhadap perusahaan, pastinya. Namun dengan berhubungan baik antara PR dan media itu akan mengurangi isu-isu negatif yang akan perusahaan kita dapatkan. Seperti intinya kita sebagai PR harus menjalani hubungan baik dengan media agar isu-isu negatif atau berita-berita hoax tidak perusahaan kita dapatkan. Jadi antara perusahaan dan media itu sangat berpengaruh ya. Satu, perkembangan masa depannya juga tentunya terdapat beberapa tantangan untuk ketika kita sudah terjun di media sosial, misalnya seperti itu. Nah, dari pengalaman Kak Novi selama kuliah, saat aktif berorganisasi, aktif dalam kepanitiaan, kemudian kan mestinya itu akan ada kerjasama tim. Nah, Kak Novi boleh menceritakan tentang pengalaman Kak Novi saat kerjasama dalam tim. Baik, selama kuliah saya sering bekerja dalam tim, baik di organisasi maupun saat mengerjakan proyek-proyek kampus. Seperti kemarin proyek CSR dalam mata kuliah ini, itu saya sering bekerja dalam tim. Saya belajar bahwa bekerja dalam tim itu butuh komunikasi yang terbuka satu sama lain, saling menghargai pendapat, itu juga merupakan kunci utama saling menghargai pendapat dan pembagian tugas yang jelas. Karena kadang itu ada salah satu mahasiswa yang ingin mengerjakan pekerjaan timnya itu sendiri, ada yang seperti itu. Namun selama saya bekerja dalam tim itu saya harus menegaskan pembagian tugas masing-masing anggota itu dengan jelas agar mereka tidak sama-sama tahu seperti itu. Nah, salah satu pengalaman yang sangat berkesan di pengalaman saya itu adalah saat saya menjadi bagian dari panitia acara besar, itu saya lupa acara apa, di mana saya ikut menangani publikasi dan dokumentasi. Nah, dari situ saya belajar pentingnya koordinasi dan tanggung jawab antar anggota seperti itu. Intinya satu, kalau dalam tim itu saling menghargai pendapat dan harus saling membagi tugasnya dengan jelas, koordinasi jangan lupa seperti itu. Oke, coba ceritakan sedikit bagaimana ketika kamu diminta untuk berbicara dengan banyak orang, misalnya acara kampus atau acara dalam organisasi, misalnya disuruh menjadi pembicara dadakan, itu bagaimana? Apakah masih bisa mengatasi atau juga perlu adanya dorongan atau stimulus dari orang lain? Baik, ketika saya menghadapi situasi seperti itu, saya akan berusaha tetap tenang dan fokus agar hasilnya itu maksimal. Misal saya tidak diminta untuk menjadi pembicara atau pemateri seperti itu, maka saya akan langsung menanyakan. Saya akan menghadapi itu dengan tenang. Saya akan menanyakan audiensnya siapa, target audiensnya siapa, dan saya akan melakukan
lobbying terlebih dahulu terhadap yang minta saya jadi materi itu. Saya akan melobi mereka, ini acaranya apa dan bagaimana. Misal saya bisa menghadapinya, itu mesti akan saya lakukan gitu, seperti itu. Oke, mestinya kalau disuruh untuk menjadi pembicara dadakan, sepatutnya manusia dalam psikologi bahwa pastinya mungkin kalau sudah sebelum mempunyai pengalaman banyak, kalau disuruh menjadi pembicara dadakan itu akan rasa gugup. Nah, bagaimana Kak Novi ini untuk mengatasi rasa gugup dan hasil apa yang Kak Novi dapat setelah praktik ketika sudah berhasil mengatasi rasa gugup tersebut? Baik. Karena ini sistemnya dadakan, otomatis rasa gugup itu pasti ada, seperti yang Ibu tadi sampaikan. Rasa gugup itu pasti ada. Namun seiring berjalannya kita sudah berpengalaman sebelumnya kita pernah mengisi materi-materi atau menjadi pengisi acara di tempat lain gitu, dan tiba-tiba kita disuruh untuk mengisi tanpa adanya lobbying jauh-jauh hari, misalnya misal dadakan besok kamu isi ini. Nah, itu mesti ada rasa gugup karena kita tidak mempunyai persiapan sebelumnya. Namun seiring karena kita sudah mempunyai pengalaman sebelumnya, maka kesempatan itu kita ambil meskipun gugup, tapi karena dengan pengalaman-pengalaman yang sudah sempat kita jalankan sebelumnya, maka itu akan kita bisa lewati. Nah, kita pasti akan ambil kesempatan itu karena kita sudah punya pengalaman sebelumnya. Jadi kayak gugupnya itu ya udah gugup itu wajar gitu. Gugupnya cuma sebentar, tapi gugup itu akan hilang ketika kita akan mendapatkan respon yang baik. Nah, setelah kita berhasil melewati itu, karena ini serba dadakan dan tidak ada persiapan, namun kita bisa melewati itu, maka itu kesenangan tersendiri pasti akan kita rasakan seperti itu. Jadi hasilnya itu kerasa banget ya. Iya. Kita dihadapkan dengan yang namanya kehidupan, sama manusia lain juga gitu. Kita akan belajar ketika kita dihadapkan dengan suatu kesulitan. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya di sini, bagaimana Kak Novi ini untuk mengatasi tekanan kerja ketika banyak tugas atau dan juga berhubungan dengan tenggat waktu yang secara bersamaan, misalnya pekerjaan ini deadline-nya nanti malam dan pekerjaan yang satunya juga deadline-nya nanti malam. Itu bagaimana caranya Kak Novi mengatasi hal tersebut? Baik. Seperti itu memang pernah saya alami, dan kuncinya itu pasti tenang, karena kalau kita bongkok, pikiran kita itu kacau gitu. Jadi biasanya saya akan membuat skala prioritas, maksudnya mana nih yang perlu saya selesaikan terlebih dahulu, karena apa itu harus ada yang namanya prioritas. Jadi mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, dan saya akan selalu berusaha tetap tenang dan fokus agar hasilnya itu tetap maksimal. Semisal saya butuh bantuan, saya tuh nggak segan-segan buat komunikasi dengan tim supaya pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu. Jadi semisal kita dihadapi dengan situasi banyak tugas dan tenggat waktunya bersamaan, itu pasti akan saya pilih dulu prioritas mana sih yang harus saya selesaikan duluan. Semisal ini masih ada yang menghandle, maka satunya yang akan saya selesaikan terlebih dahulu, seperti itu. Oke, jadi harus ada yang menjadi prioritas ya untuk diselesaikan terlebih dahulu, seperti itu. Oke, selanjutnya apakah Kak Novi pernah berada dalam situasi yang menuntut kamu harus mengambil keputusan secara cepat? Apakah pernah? Pernah, sebelumnya pernah. Boleh diceritakan bagaimana
mengambil keputusan secara cepat. Baik, sebelumnya semisal selama saya menjadi mahasiswa ada dua keputusan yang mengharuskan saya untuk berada di dua organisasi. Semisal di satunya saya menjadi CEO nih, dan di satunya lagi saya menjadi anggota, namun saya memiliki job desk yang sangat saya tidak bisa tinggalkan. Misal saya menjadi MC di waktu itu. Nah, ini kan sama-sama penting, dan saya di waktu itu diharuskan untuk segera mengambil keputusan seperti itu. Nah, karena prioritas saya pertama di organisasi ini saya memiliki tanggung jawab yang besar karena saya menjadi CEO-nya, dan di sisi lain saya menjadi anggota, namun saya sudah dikasih job desk dan kepercayaan untuk menjadi MC waktu itu. Namun yang saya ambil tetap di prioritas utama. Nah, karena menurut saya itu merupakan tanggung jawab pertama saya sebelum saya dikasih amanah yang ini. Meskipun di sini saya sudah dikasih job desk dan kepercayaan yang tidak bisa saya tinggalkan, karena ini merupakan tanggung jawab saya dan prioritas utama saya. Jadi saya tetap mengambil keputusan di organisasi yang sebelumnya. Dan di sini bukan saya tinggalkan, namun saya tetap bertanggung jawab dengan mencarikan pengganti. Oke, jadi kalau ini akan memilih kepanitiaan yang lebih penting gitu ya misalnya. Tapi tentunya kepanitiaan yang satunya itu bukan berarti tidak penting, tapi memang yang sangat urgent banget di kepanitiaan ini misalnya ya Pak Novi. Nah, kemudian setelah Pak Novi mengambil tindakan ini, bagaimana hasil keputusan Pak Novi terhadap situasi tersebut? Apakah situasinya membuat Pak Novi ini gopoh atau malah bisa menjadi pengalaman untuk situasi ke depannya? Tentunya ini menjadi pengalaman dan pelajaran untuk saya sendiri untuk tidak mengambil dua job desk penting dalam satu waktu seperti itu. Ini lebih ke pelajaran untuk saya. Nah, sempat gopoh karena dari sini saya dituntut, dari sana saya dituntut seperti itu. Jadi sempat gopoh, namun saya tetap menekankan pada diri saya bahwasanya tetap tenang dan tetap jalani agar otak kita harus berjalan seperti itu. Nah, jadi semisal saya sudah mengambil keputusan yang ini, saya menjalani, namun saya tidak tinggalkan tanggung jawab di sini gitu. Jadi saya tetap mencarikan pengganti, dan alhamdulillahnya mereka menerima seperti itu. Jadi semuanya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi masih efisien ya, Iya. Keadaan Pak Novi pada situasi itu. Oke, kemudian setelah Pak Novi melewati pengalaman yang cukup menantang, tentunya ada menantang, ada tekanan, juga ada kesenangan. Kemudian apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Pak Novi? Baik, terima kasih. Sebelumnya kelebihan saya adalah pertama itu saya komunikatif orangnya, cepat beradaptasi terutama dengan orang-orang lain, itu saya mudah beradaptasi, dan saya itu sesuai dengan pengalaman yang dari tadi saya sudah ceritakan ya Ibu, saya juga bisa berpikir kritis saat dihadapkan dengan masalah. Saya juga memiliki rasa empati yang tinggi dan juga bisa membangun hubungan baik dengan orang lain seperti itu. Dan kekurangan saya itu mungkin saya ada terlalu perfeksionis itu sih. Tapi sekarang saya sudah belajar buat lebih fleksibel dan fokus pada hasil terbaik tanpa terlalu keras dengan diri sendiri. Dan saya orangnya juga kadang
mencerminkan kepada diri saya bahwa semua manusia, semua orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi kita harus menghadapinya dengan berbeda-beda juga. Oke. Kemudian bagaimana Pak Novi ini untuk menghadapi manusia-manusia yang berbeda-beda tentunya. Kalau orang zaman sekarang itu bilangnya ada yang anomali gitu ya. Bagaimana Pak Novi? Apakah kita dihadapi dengan penuh apa ya, kayak ya udahlah jadi diri sendiri gitu, apa bagaimana? Baik, untuk menghadapi teman orang yang berbeda-beda itu dengan pelakuan yang berbeda-beda juga. Nah, pertama kita harus memahami orang ini seperti apa gitu. Semisal orangnya ini keras, maka kita hadapi dengan tidak keras. Begitu pun sebaliknya, jika ini orangnya lembut, lembek atau sedikit lelet, itu maka kita harus tegasi. Intinya pertama itu cara kita menghadapi orang yang berbeda-beda itu, orang-orang itu kita harus memahami terlebih dahulu sifatnya seperti apa dan perlakuannya bagaimana. Kalau diperlakukan begini, ini bakalan begini, ini bakalan bagaimana seperti itu. Jadi pertama kita harus memahami terlebih dahulu agar kita bisa menghadapinya seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana kalau misalnya Kak Novi mempunyai orang yang kayak menjadi support system dalam hidupnya ini, kemudian suatu saat dia itu menjawab Kak Novi, apakah hal ini menjadi pengaruh terhadap aktivitas Kak Novi? Apakah Kak Novi membiarkan dan kembali fokus kepada tujuan hidup Kak Novi? Agak ini ya pertanyaannya agak relate gitu ya. Sebelumnya jikalau support system itu kan berbeda ya. Ada yang dari orang tua, ada yang dari teman dekat, atau bahkan ada yang biasa gitu ya, ada yang dari pasangan. Nah, semisal dari orang tua menjadi support system terbaik dan itu tiba-tiba nggak mensupport kita, itu pasti sedikit mempengaruhi karena apa itu pasti dari orang tua. Sedikit mempengaruhi kegiatan kita karena namanya juga orang tua pasti kita kepikiran. Nah, kalau dari teman dekat sendiri itu sangat berpengaruh juga karena kita juga di perantauan terutama ya gitu, di perantauan jadi butuh teman yang bisa membantu kita, bisa yang mensupport kita, butuh teman yang bisa mensupport kita. Dan semisal teman itu maaf lagi tadi apa teman yang berkhianat atau bagaimana Atau intinya mengecewakan. Nah, kalau teman dekat sendiri ya pasti berpengaruh pada aktivitas kita jika itu teman dekat sendiri, karena ya di perantauan sendiri apalagi di dunia kampus kita itu kan pasti memiliki teman dekat satu atau dua, itu kita pasti memiliki teman dekat. Jika teman dekat yang satu dua itu yang mengecewakan kita pasti aku sendiri ya, saya sendiri itu pasti berpengaruh dalam aktivitas. Namun jika yang mengecewakan kita adalah support system yang namanya pasangan, itu tidak akan berpengaruh terhadap aktivitas saya sama sekali, karena memang dari awal saya memiliki komitmen bahwasanya saya tidak akan memasukkan kayak masalah-masalah di dalam pasangan ini ke dalam aktivitas saya. Jadi saya artinya saya bodo amat kalau yang mengecewakan itu pasangan itu. Kemudian pelajaran apa sih yang dapat Kak Novi ambil dari situasi-situasi yang Kak Novi ceritakan berbesar, misalnya pelajaran dalam kehidupan kayak setelah kita dikecewakan oleh pasangan, setelah ketika kita mempunyai teman yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau ketika kita itu tidak didukung dengan orang tua, itu kemudian apa yang menjadi yang dapat diambil
dari situasi-situasi tersebut? Pelajaran yang saya dapat di ketiga situasi itu, yang pertama, jangan mudah percaya terhadap orang lain. Itu pertama, karena kita bisa berdiri sendiri di kaki kita sendiri. Intinya jangan terlalu mudah percaya terhadap orang lain, apalagi cuma teman dekat ataupun pasangan semata, gitu ya. Dan untuk support system orang tua ini tidak sih, karena mereka selalu mensupport. Jadi intinya pelajaran yang saya dapat saya ambil kalau kita dikecewakan sama teman atau pasangan itu, satu, jangan mudah percaya terhadap orang lain, dan kita harus memiliki komitmen, memiliki pendirian terhadap diri kita masing-masing, karena kita bakalan balik ke diri kita sendiri. Yang mensupport itu kita, diri kita sendiri, dan yang menjalani hidup itu bakalan kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi jangan terlalu bergantung ke orang lain dan jangan terlalu percaya pada orang lain. Itu sih pelajaran yang dapat saya ambil. Oke. Setelah tidak tadi menceritakan ya bagaimana pengalaman Kak Novi dan juga pelajaran-pelajaran yang dapat diambil. Kemudian apa sih harapan Kak Novi jika Kak Novi diterima di posisi ini di Staff Public Relations? Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya harapan saya semoga saya bisa berkembang bersama di dalam perusahaan PT Hengki Sejahtera ini, dan semoga saya bisa belajar lebih banyak tentang dunia public relation yang profesional dan memberikan kontribusi nyata dalam membangun citra positif di PT Hengki Sejahtera ini. Dan saya juga ingin terus mengasah kemampuan komunikasi saya agar bisa menjadi representasi yang baik bagi perusahaan. Oke, baik. Penyampaian dari jawaban-jawaban yang sudah, pertanyaan yang sudah kami berikan itu sudah sangat jelas dan juga sudah dapat diterima oleh rekan. Dan juga saya sangat mengapresiasi cara Kak Novi ini menyampaikan pengalaman dan pemikirannya secara terbuka dan juga jelas. Saya rasa wawancara ini sudah berjalan dengan baik dan tujuan dari wawancara ini sudah tercapai, yaitu untuk mengenal lebih jauh kemampuan kepribadian serta motivasi Kak Novi dalam bekerja. Oke, untuk saat ini kita sudah mendapatkan informasi yang cukup lengkap, jadi kita akan menghindari sesi wawancara kali ini. Sebagai bentuk penghargaan, saya menyampaikan terima kasih atas waktu dan usaha Kak Novi dalam mengikuti proses wawancara ini. Kami benar-benar menghargai keseriusan dan antusiasme yang Kak Novi tunjukkan dari sejak awal wawancara tadi, mulai dari pendaftaran, intinya rentetan sehingga Kak Novi menjalankan wawancara hari ini. Dan juga saya ingin menegaskan bahwa semua hasil wawancara akan kami evaluasi secara menyeluruh bersama tim rekrutmen. Nanti kita akan menghubungi Kak Novi kembali melalui email atau telepon untuk memberikan